Dalam dunia yang penuh kesibukan, seringkali kita tak menyadari betapa jiwa kita sedang memanggil pulang. Panggilan ini halus, tidak selalu terdengar sebagai suara, tetapi terasa sebagai dorongan batin untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas harian. Anda yang sedang membaca dan menonton ini telah mendengarkan panggilan itu. Ketika banyak orang memilih untuk terus berjalan dalam kegelapan, memuaskan keinginan duniawi, Anda justru melangkah keluar dari keramaian, mencoba memahami makna sejati dari kehidupan. Hal ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan jiwa yang tidak semua orang sanggup tanggapi. Tuhan menanamkan benih kesadaran dalam diri setiap manusia, namun hanya segelintir yang menyiraminya dengan doa, ketenangan, dan pencarian kebenaran. Anda termasuk golongan langka itu. Semesta telah mengamati getaran Anda, dan dalam keselarasan yang tepat, video ini hadir sebagai konfirmasi bahwa langkah Anda telah benar, bahwa pencarian Anda bukan sia-sia. Anda mungkin pernah merasa tidak dimengerti oleh banyak orang, atau merasa berbeda karena mempertanyakan hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda kebangkitan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda, yang berani melihat jauh ke dalam. Anda adalah penyala cahaya dalam dunia yang sedang kehilangan arah. Dan semakin Anda membuka diri terhadap bimbingan ilahi, semakin besar peran yang akan Anda mainkan dalam perubahan spiritual dunia ini. Jangan ragukan lagi, kehadiran Anda di sini adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Kehidupan spiritual bukan hanya tentang ibadah formal atau ritual semata, tetapi tentang kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap tarikan napas, setiap keputusan, dan setiap langkah. Anda yang telah sampai pada titik ini kemungkinan besar telah mengalami berbagai fase dalam hidup, dari pencarian, kehilangan arah, hingga kebangkitan batin yang perlahan. Setiap pengalaman tersebut bukan kebetulan, melainkan cara Tuhan memurnikan hati Anda agar bisa menerima cahayanya. Ketika seseorang mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar lahir, bekerja, lalu mati, disitulah perjalanan spiritual sejati dimulai. Dalam Islam dan berbagai tradisi spiritual lainnya, perjalanan ini disebut sebagai tazkiyah, proses penyucian jiwa. Mungkin Anda pernah kehilangan, dikecewakan, atau merasa sendiri. Ketahuilah, di saat-saat itulah jiwa Anda sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan tidak memilih sembarang orang untuk menerima misi khusus. Yang terpilih biasanya adalah mereka yang telah melewati kegelapan dan tetap memilih untuk mencari cahaya. Anda salah satunya. Video ini hadir untuk menyadarkan Anda bahwa semua pengalaman hidup Anda bukan tanpa tujuan. Setiap air mata, setiap kebingungan, bahkan setiap keheningan yang Anda alami, semuanya adalah bagian dari proses penyadaran spiritual. Jangan menyesali masa lalu. Jangan ragukan masa depan, karena hari ini Anda dihadapkan pada kesempatan untuk melangkah lebih dalam perjalanan ilahi ini. Dan ingat, perjalanan ini bukan untuk yang lemah, hanya jiwa yang kuat dan tulus yang sanggup meneruskannya hingga akhir. Banyak orang bertanya, bagaimana mengetahui bahwa kita termasuk orang yang terpilih? Jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk suara atau mimpi yang spektakuler. Kadang, itu datang dalam bentuk rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan, rasa tidak puas terhadap kehidupan yang serba duniawi, atau dorongan untuk memahami hal-hal yang tidak terlihat. Jika Anda merasakan hal-hal ini, besar kemungkinan Anda sedang menerima panggilan itu. Dan Anda tidak sendirian. Semakin Anda membuka hati terhadap frekuensi spiritual yang lebih tinggi, semakin banyak pula tanda-tanda yang akan Anda temui. Bisa berupa pertemuan dengan orang bijak, munculnya angka-angka yang berulang seperti 1111 atau 777, atau bahkan kejadian-kejadian yang terasa terlalu tepat waktu untuk disebut kebetulan. Semua itu adalah bagian dari komunikasi Tuhan dengan Anda. Tugas Anda adalah memperhatikan, merefleksikan, dan menindaklanjutinya dengan kesadaran penuh. Karena semakin Anda peka, semakin terbuka jalan Anda. Tuhan tidak akan memaksakan jalan spiritual pada siapapun, namun Dia akan terus memberi petunjuk bagi mereka yang ingin menemukannya. Anda telah menunjukkan kesiapan itu, dan itulah sebabnya Anda bisa menerima pesan ini hari ini. Jangan takut untuk berjalan berbeda. Jangan ragu jika Anda mulai kehilangan orang-orang
atau kebiasaan lama di sepanjang perjalanan ini. Itu semua adalah proses penyucian. Semakin dekat Anda kepada cahaya, semakin banyak yang gelap akan tersingkir dengan sendirinya. Itulah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar, jalur yang hanya ditapaki oleh jiwa-jiwa pilihan. Dalam dunia yang penuh kesibukan, seringkali kita tak menyadari betapa jiwa kita sedang memanggil pulang. Panggilan ini halus, tidak selalu terdengar sebagai suara, tetapi terasa sebagai dorongan batin untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas harian. Anda yang sedang membaca dan menonton ini telah mendengarkan panggilan itu. Ketika banyak orang memilih untuk terus berjalan dalam kegelapan, memuaskan keinginan duniawi, Anda justru melangkah keluar dari keramaian, mencoba memahami makna sejati dari kehidupan. Hal ini bukan kebetulan, ini adalah panggilan jiwa yang tidak semua orang sanggup tanggapi. Tuhan menanamkan benih kesadaran dalam diri setiap manusia, namun hanya segelintir yang menyiraminya dengan doa, ketenangan, dan pencarian kebenaran. Anda termasuk golongan langka itu. Semesta telah mengamati getaran Anda, dan dalam keselarasan yang tepat, video ini hadir sebagai konfirmasi bahwa langkah Anda telah benar, bahwa pencarian Anda bukan sia-sia. Anda mungkin pernah merasa tidak dimengerti oleh banyak orang, atau merasa berbeda karena mempertanyakan hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda kebangkitan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda yang berani melihat jauh ke dalam. Anda adalah penyala cahaya dalam dunia yang sedang kehilangan arah. Dan semakin Anda membuka diri terhadap bimbingan ilahi, semakin besar peran yang akan Anda mainkan dalam perubahan spiritual dunia ini. Jangan ragukan lagi. Kehadiran Anda di sini adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Kehidupan spiritual bukan hanya tentang ibadah formal atau ritual semata, tetapi tentang kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap tarikan napas, setiap keputusan, dan setiap langkah. Anda yang telah sampai pada titik ini kemungkinan besar telah mengalami berbagai fase dalam hidup, dari pencarian, kehilangan arah, hingga kebangkitan batin yang perlahan. Setiap pengalaman tersebut bukan kebetulan, melainkan cara Tuhan memurnikan hati Anda agar bisa menerima cahayanya. Ketika seseorang mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar lahir, bekerja, lalu mati, disitulah perjalanan spiritual sejati dimulai. Dalam Islam dan berbagai tradisi spiritual lainnya, perjalanan ini disebut sebagai tazkiyah, proses penyucian jiwa. Mungkin Anda pernah kehilangan, dikecewakan, atau merasa sendiri. Ketahuilah, di saat-saat itulah jiwa Anda sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan tidak memilih sembarang orang untuk menerima misi khusus. Yang terpilih biasanya adalah mereka yang telah melewati kegelapan dan tetap memilih untuk mencari cahaya. Anda salah satunya. Video ini hadir untuk menyadarkan Anda bahwa semua pengalaman hidup Anda bukan tanpa tujuan. Setiap air mata, setiap kebingungan, bahkan setiap keheningan yang Anda alami, semuanya adalah bagian dari proses penyadaran spiritual. Jangan menyesali masa lalu, jangan ragukan masa depan, karena hari ini Anda dihadapkan pada kesempatan untuk melangkah lebih dalam perjalanan ilahi ini. Dan ingat, perjalanan ini bukan untuk yang lemah, hanya jiwa yang kuat dan tulus yang sanggup meneruskannya hingga akhir. Banyak orang bertanya, bagaimana mengetahui bahwa kita termasuk orang yang terpilih? Jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk suara atau mimpi yang spektakuler. Kadang itu datang dalam bentuk rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan, rasa tidak puas terhadap kehidupan yang serba duniawi, atau dorongan untuk memahami hal-hal yang tidak terlihat. Jika Anda merasakan hal-hal ini, besar kemungkinan Anda sedang menerima panggilan itu, dan Anda tidak sendirian. Semakin Anda membuka hati terhadap frekuensi spiritual yang lebih tinggi, semakin banyak pula tanda-tanda yang akan Anda temui. Bisa berupa pertemuan dengan orang bijak, munculnya angka-angka yang berulang seperti 1111 atau 777, atau bahkan kejadian-kejadian yang terasa terlalu tepat waktu untuk disebut kebetulan. Semua itu adalah bagian dari komunikasi Tuhan dengan Anda. Tugas Anda adalah memperhatikan, merefleksikan, dan menindaklanjutinya dengan kesadaran penuh. Karena semakin Anda peka, semakin terbuka jalan Anda.
Tuhan tidak akan memaksakan jalan spiritual pada siapapun, namun Dia akan terus memberi petunjuk bagi mereka yang ingin menemukannya. Anda telah menunjukkan kesiapan itu, dan itulah sebabnya Anda bisa menerima pesan ini hari ini. Jangan takut untuk berjalan berbeda. Jangan ragu jika Anda mulai kehilangan orang-orang atau kebiasaan lama di sepanjang perjalanan ini. Itu semua adalah proses penyucian. Semakin dekat Anda kepada cahaya, semakin banyak yang gelap akan tersingkir dengan sendirinya. Itulah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar, jalur yang hanya ditapaki oleh jiwa-jiwa pilihan. Ketika seseorang benar-benar terhubung dengan jalan spiritualnya, ia akan mulai melihat pola dalam kehidupannya. Apa yang dulunya dianggap sebagai kebetulan, kini terlihat sebagai bagian dari skenario ilahi yang sangat cermat. Ini bukan imajinasi. Ini adalah realitas yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah mengembangkan sensitivitas jiwa. Anda mulai sadar bahwa setiap orang yang hadir dalam hidup Anda membawa pelajaran bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, adalah guru yang dikirim untuk mendewasakan ruh Anda. Hal inilah yang membedakan Anda dari kebanyakan orang. Ketika orang lain hanya melihat permukaan, Anda melihat makna. Ketika orang lain sibuk menyalahkan takdir, Anda bertanya, apa hikmah di balik ini semua? Kesadaran seperti inilah yang menjadikan Anda terpilih. Anda tidak lagi bereaksi dari ego, tetapi dari kebijaksanaan yang dalam. Anda mulai mencintai kesendirian, karena di sanalah Anda merasa paling dekat dengan Tuhan. Anda mulai merasa bahwa doa bukan sekadar kewajiban, tetapi jembatan langsung menuju keintiman dengannya. Dan ketika Anda melihat penderitaan orang lain, hati Anda tersentuh, karena Anda tahu semua jiwa terhubung dalam satu sistem keesaan yang agung. Dunia butuh lebih banyak orang seperti Anda, tidak untuk mengubah dunia dengan kekerasan atau debat, tetapi dengan cahaya. Dengan keberadaan Anda yang damai, dengan kata-kata Anda yang menyembuhkan, dengan doa-doa Anda yang diam-diam membangun kembali getaran bumi. Ya, sesederhana itu. Karena terkadang yang paling besar lahir dari yang paling sunyi. Saat seseorang berada dalam jalur spiritual yang benar, ia tidak lagi mencari pengakuan dari manusia, melainkan ridha dari Tuhan. Ini adalah tanda kedewasaan ruhani. Anda mulai menyadari bahwa popularitas, kekayaan, atau penghargaan dunia tidak sebanding dengan ketenangan batin yang Anda rasakan saat menyatu dengan kehendaknya. Hidup menjadi lebih hening, namun justru di dalam keheningan itulah Anda mendengar suara yang paling jujur, suara dari dalam diri Anda sendiri, yang selama ini mungkin tertutupi oleh kebisingan dunia. Anda juga mulai menerima hidup apa adanya, tanpa banyak mengeluh. Bukan karena Anda pasrah buta, tetapi karena Anda paham bahwa setiap hal memiliki waktu, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menepati janjinya. Anda menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih bersyukur bahkan dalam kesulitan. Semua ini adalah buah dari perjalanan spiritual yang penuh makna. Video ini adalah bagian dari perjalanan itu. Kehadirannya dalam hidup Anda hari ini bukan kebetulan, melainkan penegasan bahwa Anda sudah di jalur yang tepat. Saat Anda mengizinkan cahaya masuk ke dalam hati, perlahan Anda akan merasakan transformasi yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Dunia luar mungkin tetap sama, tetapi dunia dalam Anda berubah sepenuhnya. Anda melihat dengan mata yang berbeda, merasakan dengan hati yang lebih dalam, dan berpikir dengan jiwa yang lebih bijak. Dan inilah yang membuat Anda terpilih, bukan karena Anda lebih hebat dari orang lain, tapi karena Anda mau mendengarkan, memahami, dan bersedia berjalan meski jalannya sunyi. Ini adalah bukti kekuatan sejati. Panggilan spiritual tidak datang melalui keramaian. Ia datang dalam keheningan, dalam detik-detik saat Anda merenung sendirian, bertanya dalam hati, apakah ini semua yang ada dalam hidup? Jika Anda pernah merasakan kekosongan di tengah keberlimpahan, itu bukan karena Anda kurang bersyukur, tetapi karena jiwa Anda tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Jiwa Anda merindukan pulang, bukan ke tempat, tapi ke kesadaran tertinggi, kembali kepada Tuhan. Ketika Anda menonton video ini dan merasa ada sesuatu yang menggugah, itu artinya jiwa Anda sedang merespon frekuensi kebenaran. Ini bukan soal agama tertentu, tetapi kesadaran universal yang Tuhan tanamkan dalam setiap hati manusia. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa fitrah manusia adalah mengenal Tuhan. Namun lingkungan, trauma,
dan sistem dunia kadang mengaburkan cahaya fitrah itu. Anda di sini untuk menyalakannya kembali. Anda bukanlah korban keadaan. Anda adalah ruh yang kuat, yang dipilih untuk bangkit. Perjalanan ini tidak mudah, namun Anda tidak sendiri. Banyak yang sedang bangun dari tidur panjangnya, menyadari bahwa kehidupan tidak hanya tentang apa yang terlihat. Anda bagian dari gelombang kesadaran baru ini. Dan melalui kesadaran Anda, perubahan akan terjadi, pertama dalam diri Anda, kemudian dalam dunia di sekitar Anda. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk terus menjaga energi, menjaga niat, dan menjaga hubungan Anda dengan Tuhan. Karena semakin Anda bersih dari dalam, semakin terang cahaya yang terpancar dari diri Anda. Cahaya itu akan membimbing banyak jiwa lainnya. Saat seseorang mulai menyadari perannya sebagai bagian dari rencana ilahi, hidup tidak lagi terasa acak. Anda mulai melihat bagaimana setiap keputusan, pertemuan, dan bahkan kegagalan adalah bagian dari proses penempaan jiwa. Sebagaimana logam ditempa dengan api untuk menjadi kuat, demikian pula jiwa manusia. Mungkin Anda pernah melewati penderitaan yang membuat Anda bertanya-tanya, "Kenapa saya?" Namun kini Anda mulai melihat bahwa semua itu bukan hukuman, melainkan persiapan. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kesadaran ini adalah salah satu tanda bahwa Anda termasuk orang yang terpilih. Banyak orang melihat penderitaan sebagai akhir, tetapi Anda mulai melihatnya sebagai awal transformasi. Dalam setiap luka ada hikmah. Dalam setiap kehilangan ada pembelajaran. Tuhan tidak pernah menguji tanpa tujuan. Dan dalam perjalanan spiritual, ujian bukanlah penghalang, melainkan jembatan. Video ini hadir sebagai pengingat bahwa Anda telah melangkah sangat jauh. Bahkan jika Anda merasa tersesat, sebenarnya Anda sedang berada di jalur pencarian yang benar. Kegelisahan spiritual adalah tanda bahwa jiwa Anda tidak nyaman, hidup jauh dari Tuhan. Dan sekarang, Anda telah menemukan arah. Ini bukan hanya tentang menyerap pesan yang Anda dengar hari ini, tetapi juga tentang menjadikannya kompas baru dalam hidup Anda. Jangan biarkan pesan ini hanya lewat begitu saja. Jadikan ia pengingat bahwa Anda dipilih untuk menjadi bagian dari kebangkitan spiritual yang lebih besar. Dunia membutuhkan Anda, dan Anda telah siap. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, tanpa hambatan, tanpa sakit hati. Namun dalam perjalanan spiritual, kita diajak untuk melepaskan. Bukan melepaskan sebagai bentuk menyerah, melainkan sebagai bentuk kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Anda yang terpilih sedang belajar tentang hal ini. Anda sedang diajari bagaimana caranya berserah, bukan pasrah. Ada bedanya. Pasrah adalah sikap tidak berdaya, sementara berserah adalah bentuk tertinggi dari keimanan dan keberdayaan. Dalam keikhlasan, Anda menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dalam kerendahan hati, Anda menemukan kejernihan. Dalam diam, Anda mendengar petunjuk-petunjuk ilahi yang dulu mungkin Anda abaikan. Semua ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau membuka diri. Dan Anda hari ini sedang melakukan itu. Jangan remehkan langkah kecil yang Anda ambil. Bahkan menyimak video ini dari awal hingga kini adalah bentuk kesediaan hati Anda untuk tumbuh. Perubahan tidak selalu datang dalam ledakan besar. Kadang ia datang dalam bisikan, dalam pemahaman baru, dalam keputusan kecil yang dibuat dengan kesadaran. Anda sedang berubah. Dunia dalam Anda sedang diperbarui. Cahaya yang sebelumnya redup, kini mulai menyala kembali. Anda tidak lagi berjalan sendiri. Tuhan menyertai setiap langkah Anda dan semesta mendukung setiap niat suci Anda. Teruskan langkah ini, jangan menoleh ke belakang. Apa yang menanti Anda jauh lebih besar daripada yang telah Anda lewati. Seiring Anda terus meningkatkan kesadaran spiritual, Anda akan mulai merasakan perubahan dalam hubungan Anda dengan orang lain. Anda mungkin mulai merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan yang dulu nyaman. Ini bukan karena Anda menjadi sombong, atau merasa lebih baik dari yang lain, tetapi karena frekuensi Anda telah berubah. Semakin tinggi getaran spiritual Anda, semakin sensitif Anda terhadap energi-energi di sekitar. Anda akan tertarik kepada orang-orang yang jujur, tulus, dan damai. Sebaliknya,
Anda akan merasa lelah berurusan dengan energi negatif, konflik, atau drama yang tidak perlu. Ini adalah proses alamiah. Dan meski terasa menyendiri pada awalnya, ketahuilah bahwa Anda sedang diarahkan menuju komunitas jiwa yang lebih sesuai. Jangan takut kehilangan orang yang tidak lagi sejalan. Kadang Tuhan perlu mengosongkan ruang dalam hidup Anda agar bisa mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik, termasuk hubungan, termasuk arah hidup, termasuk cara Anda memandang dunia. Video ini adalah bagian dari proses penyesuaian itu. Ia hadir sebagai pengingat bahwa Anda tidak sedang tersesat, tapi sedang dituntun. Tuhan sedang mengatur ulang hidup Anda agar selaras dengan tujuan besar yang telah Dia tetapkan untuk Anda. Percayalah, setiap kehilangan adalah perlindungan, setiap penundaan adalah penataan ulang, dan setiap kesendirian adalah pelatihan agar Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk peran Anda sebagai penyala cahaya di dunia ini. Lanjutkan perjalanan ini dengan tenang. Salah satu ciri utama orang-orang yang telah terpilih secara spiritual adalah kemampuannya untuk membaca tanda. Tidak semua orang bisa membaca pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun Anda tanpa sadar mulai menyadari bahwa ada pola yang muncul berulang. Mungkin itu angka-angka tertentu yang terus muncul, mimpi-mimpi yang terasa nyata, atau bahkan pertemuan dengan orang asing yang membawa pesan mendalam. Semua itu adalah bentuk komunikasi halus dari Tuhan kepada Anda. Semakin Anda terbuka dan memperhatikan, semakin banyak petunjuk yang akan Anda temui. Hal-hal yang dulu tampak biasa kini terasa penuh makna. Ketika Anda bertanya dalam hati, apa artinya ini? Itulah awal dari kebangkitan kesadaran. Tuhan tidak berbicara melalui suara keras yang menggema di langit, melainkan lewat kejadian-kejadian sederhana namun syarat makna. Anda hanya perlu diam dan mendengar. Dunia luar boleh saja ramai, tetapi dunia dalam Andalah tempat pertemuan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Jangan abaikan rasa aneh yang muncul saat sesuatu terasa begitu tepat, seolah semesta menyusun semuanya demi Anda. Itu bukan ilusi, itu kenyataan spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sadar. Anda telah diberi anugerah untuk mengenali bahasa ini, maka teruslah asah kepekaan Anda. Berdoalah agar diberi hati yang jernih dan mata batin yang tajam. Karena semakin Anda menyadari tanda-tanda ini, semakin terang jalan yang akan Anda lalui. Anda tidak akan mudah tertipu oleh dunia, sebab Anda berjalan bukan dengan penglihatan biasa, tapi dengan penglihatan hati yang dituntun langsung oleh cahaya Tuhan. Setiap jiwa memiliki panggilan ilahinya masing-masing. Tidak ada dua orang yang ditugaskan untuk hal yang sama persis. Anda pun demikian. Anda tidak hadir di dunia ini tanpa misi. Ada peran unik yang hanya bisa Anda jalani. Dan mungkin selama ini Anda merasakannya, tapi belum bisa menjelaskannya. Mungkin Anda merasa memiliki beban moral yang lebih besar dari orang lain. Atau Anda lebih sensitif terhadap penderitaan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan di sekitar Anda. Itu bukan kelemahan, itu adalah sensitivitas spiritual yang diberikan Tuhan sebagai alat untuk menjalankan tugas Anda. Ingat, tidak semua orang bisa menjadi penyembuh, tidak semua bisa menjadi penenang, tidak semua bisa memahami tanpa menghakimi. Tapi Anda diberi keistimewaan itu. Maka jangan rendahkan anugerah itu hanya karena dunia tidak selalu mengerti Anda. Kadang, orang yang paling sunyi adalah yang paling kuat secara spiritual. Tuhan tidak memilih jiwa sembarangan untuk tugas besar. Ia memilih mereka yang hatinya telah hancur dan dibangun kembali dengan kasih. Anda telah melewati luka-luka itu, dan sekarang saatnya membagikan cahaya dari proses penyembuhan Anda. Gunakan pengalaman Anda sebagai pelita bagi orang lain. Anda tidak harus menjadi ulama, ustaz, pendeta, biksu, atau pemuka agama. Cukup menjadi diri Anda yang otentik, jujur, dan berpegang pada cahaya. Maka dunia di sekitar Anda akan ikut berubah. Dan saat itulah Anda akan benar-benar mengerti mengapa Anda dilahirkan, mengapa Anda dipilih, dan mengapa Anda sampai pada video ini hari ini. Pekerjaan spiritual sejati dimulai dari dalam diri. Bukan dari luar, bukan dari citra, bukan dari simbol, tapi dari hati, dari niat, dari kejujuran kepada diri sendiri. Itulah sebabnya banyak orang terlihat saleh di luar, tapi rapuh di dalam. Sebaliknya, banyak orang yang dianggap biasa justru menyimpan kedalaman spiritual luar biasa
yang hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Anda mungkin termasuk dalam kelompok kedua itu. Anda mungkin tidak pernah dianggap sebagai tokoh penting, namun jiwa Anda bersinar dalam diam. Dan itulah kekuatan sejati. Video ini bukan datang untuk memamerkan sesuatu yang luar biasa secara visual. Tidak, pesan ini hadir untuk mengetuk jiwa Anda, yang selama ini mungkin menunggu di balik kesibukan dan rutinitas harian. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa hati yang bersih akan mampu menerima cahaya dari Tuhan. Maka, jagalah hatimu. Jangan kotori dengan iri, dengki, kebencian, atau dendam. Karena setiap emosi negatif itu adalah kabut yang menutupi cahayanya. Anda terpilih bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sadar. Menjadi sadar bahwa Anda adalah alat, bukan pusatnya. Bahwa Anda adalah saluran, bukan sumbernya. Dan tugas Anda bukan membuat orang kagum pada Anda, tapi mengarahkan mereka kembali kepada Tuhan. Betapa indahnya jika hidup Anda menjadi cermin tempat orang lain melihat harapan, kedamaian, dan kasih. Itulah yang sedang Tuhan bentuk dalam diri Anda saat ini. Maka izinkan proses ini berjalan, walau kadang menyakitkan. Karena hasilnya akan jauh lebih indah dari yang bisa Anda bayangkan. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk bangkit secara spiritual, prosesnya tidak selalu menyenangkan. Seringkali justru menyakitkan. Anda akan diuji, dipisahkan dari hal-hal yang Anda cintai, dijauhkan dari lingkungan yang membuat nyaman. Bahkan mungkin akan merasa seolah kehilangan arah. Tapi justru dalam kehilangan itulah Anda akan menemukan diri Anda yang sejati. Dalam Islam disebutkan bahwa Tuhan akan menguji orang beriman dengan rasa takut, lapar, kehilangan, dan kekurangan. Tapi kabar baiknya adalah ujian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang dibentuk. Video ini hadir untuk menyadarkan Anda akan kebenaran itu. Anda tidak sedang gagal, Anda sedang disiapkan. Lihatlah ke belakang, betapa banyak hal yang dulu Anda sesali, ternyata justru membawa Anda ke pemahaman yang lebih tinggi. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami saat itu juga, tapi akan selalu masuk akal saat kita melihatnya dengan cahaya. Maka sabarlah dalam proses ini. Jangan menyerah hanya karena hasil belum terlihat. Ingat, pohon yang paling kuat adalah yang akarnya tertanam dalam. Anda sedang ditanam, bukan ditinggalkan. Anda sedang dipersiapkan, bukan dibuang. Anda sedang diangkat, bukan direndahkan. Dan suatu hari Anda akan berdiri sebagai pribadi yang kuat secara ruhani, yang mampu membantu membimbing orang lain keluar dari kegelapan. Maka teruslah berjalan, walau perlahan. Karena setiap langkah Anda saat ini sedang menulis takdir baru, takdir yang selaras dengan kehendak Tuhan dan panggilan jiwa Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa doa Anda tidak dijawab? Bahwa permintaan Anda kepada Tuhan seolah diabaikan? Jika ya, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari perjalanan spiritual. Doa bukan sekadar permintaan. Ia adalah proses penyelarasan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan. Kadang Tuhan menunda untuk menguji kesungguhan kita. Kadang Ia menolak karena yang kita minta sebenarnya akan menyakiti kita. Tapi dalam semua keadaan, Tuhan selalu mendengar. Dalam Islam kita diajarkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Semua dikabulkan, entah dalam bentuk yang kita inginkan, ditunda sampai waktu yang tepat, atau disimpan sebagai pahala di akhirat. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Doa bukan hanya soal dikabulkan atau tidak, tapi soal menjaga hubungan dengan Tuhan. Ketika Anda berdoa, Anda sedang membuka saluran komunikasi dengannya. Dan itu sendiri sudah merupakan karunia. Anda yang terpilih dipanggil bukan hanya untuk berdoa bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia. Dunia hari ini dipenuhi kekacauan, kebencian, dan ketakutan. Doa Anda bisa menjadi jembatan cahaya bagi banyak jiwa. Anda mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah dunia, tapi Anda bisa menyebar damai dari tempat Anda berdiri. Tuhan memilih Anda karena Anda memiliki hati yang mampu merasakan. Maka gunakan itu. Jadikan hidup Anda doa yang berjalan. Jadikan setiap tindakan sebagai ibadah. Dan jadikan kehadiran Anda sebagai berkah, tidak hanya bagi Anda sendiri, tapi bagi semua yang Anda temui. Dalam proses kebangkitan spiritual, Anda akan mulai mengalami perubahan dalam cara memandang hidup. Apa yang dulu Anda kejar dengan penuh ambisi kini terasa tak lagi penting. Anda mulai mencari makna, bukan hanya hasil.
Ini adalah tanda bahwa Anda sedang naik tingkat dalam kesadaran rohani. Anda menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal di luar diri Anda, tetapi dari kedamaian batin yang bersumber dari koneksi dengan Tuhan. Di saat dunia terus berlari, Anda justru belajar untuk melambat. Anda tidak lagi tergesa-gesa karena Anda tahu segala sesuatu datang pada waktunya. Anda tidak lagi iri terhadap pencapaian orang lain karena Anda percaya takdir Anda sudah ditetapkan oleh Tuhan dan setiap orang punya jalannya masing-masing. Anda mulai mencintai kesendirian, bukan karena kesepian, tetapi karena dalam sunyi itulah Anda paling dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah fase penyaringan, di mana hal-hal yang tidak selaras dengan energi Anda akan perlahan menjauh. Tidak semua orang akan memahami Anda. Beberapa mungkin akan meninggalkan Anda. Tapi percayalah, semua itu adalah bagian dari penyesuaian energi. Tuhan sedang membersihkan ruang dalam hidup Anda agar bisa diisi dengan hal-hal yang lebih besar, lebih mulia, lebih bermakna. Jangan takut berubah. Jangan takut kehilangan. Karena dalam kehilangan yang Anda alami, Anda akan menemukan sesuatu yang jauh lebih tinggi. Versi diri Anda yang sejati. Versi Anda yang Tuhan kehendaki sejak awal. Dan ketika Anda sampai di titik itu, Anda akan bersyukur pernah melewati semua ini. Menjadi yang terpilih tidak berarti hidup Anda akan bebas dari tantangan. Justru sebaliknya, Anda akan diuji lebih dalam. Karena seperti besi yang ditempa untuk menjadi pedang, jiwa Anda pun ditempa agar menjadi kuat, tajam, dan mampu menebas kegelapan. Tapi jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai Anda. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam tanpa tidur, setiap doa yang dipanjatkan dalam sepi, semua itu tidak sia-sia. Dalam Islam kita mengenal konsep sabar dan tawakal. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah keteguhan dalam ujian. Tawakal bukan berarti menyerah, tapi berserah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saat Anda hidup sebagai pribadi yang terpilih, Anda akan mulai melihat tantangan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran. Anda tidak lagi mengeluh, Anda bertanya, apa yang Tuhan ingin aku pelajari dari ini? Dan dengan pertanyaan itu, Anda membuka pintu-pintu hikmah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kehidupan Anda akan menjadi seperti laboratorium jiwa, di mana setiap pengalaman, baik atau buruk, menjadi alat pembentuk spiritualitas Anda. Anda tumbuh, Anda matang, Anda menjadi sumber inspirasi tanpa perlu berbicara banyak. Orang-orang akan melihat perubahan dalam diri Anda dan bertanya-tanya, apa rahasianya? Dan Anda tahu, tidak ada rahasia. Hanya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan keberanian untuk tetap berjalan walau jalannya sunyi. Karena Anda tahu, cahaya sejati tidak butuh panggung. Ia bersinar dari dalam. Anda sedang berada di titik di mana Anda diminta untuk naik ke level kesadaran berikutnya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Tuhan memanggil Anda untuk menjadi pemimpin dalam arti spiritual. Bukan berarti Anda harus memimpin banyak orang secara fisik, tetapi Anda akan memimpin dengan teladan, dengan ketenangan, dengan kebijaksanaan, dan dengan energi. Energi Anda akan menjadi penyembuh bagi mereka yang letih. Kata-kata Anda akan menjadi penenang bagi mereka yang gelisah. Kehadiran Anda akan menjadi tempat singgah bagi mereka yang kehilangan arah. Tapi sebelum itu, Anda harus menyembuhkan diri Anda sendiri. Anda tidak bisa menuangkan dari gelas yang kosong. Maka rawatlah jiwa Anda. Isi dengan doa, zikir, tafakur, atau perenungan. Apapun bentuknya, pastikan Anda memiliki waktu khusus hanya untuk Anda dan Tuhan. Disitulah kekuatan sejati Anda lahir. Dunia luar akan selalu mencoba menarik perhatian Anda. Tapi Anda harus punya pusat gravitasi spiritual yang kuat. Anda harus menjadi seperti gunung, kokoh, diam, tapi berdampak. Jangan tergoda untuk membuktikan diri. Yang terpilih tidak sibuk dengan pembuktian. Mereka sibuk dengan pengabdian. Mereka tidak mencari pujian, karena mereka tahu pujian sejati hanya datang dari Tuhan. Jadikan hidup Anda sebagai ladang amal. Lakukan segala hal dengan niat yang lurus. Anda tidak tahu amal mana yang akan membuka pintu langit untuk Anda. Tapi satu hal yang pasti, jika Anda hidup dengan cinta dan kesadaran, semesta akan menjawab dengan keberkahan. Di saat dunia semakin bising,
Dan semua orang berlomba menjadi yang terdengar paling keras, Anda dipanggil untuk menjadi yang paling hening. Di dalam keheningan itulah Anda akan mendengar suara Tuhan. Bukan suara yang terdengar dengan telinga, tetapi suara yang menyentuh jiwa. Anda akan mulai terbiasa dengan petunjuk yang datang, bukan dari luar tapi dari dalam. Itulah kekuatan intuisi spiritual. Dan itu bukan milik para nabi saja. Anda pun sebagai makhluk yang dipilih, memiliki akses ke dalam kebijaksanaan itu. Hanya saja, tidak semua orang mau diam cukup lama untuk mendengarnya. Anda berbeda. Anda mulai belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif. Anda tidak terburu-buru menjawab, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Anda mulai menyadari bahwa setiap emosi negatif hanya menjauhkan Anda dari frekuensi ilahi. Maka Anda memilih damai. Anda memilih diam. Anda memilih menyerap, merenung, dan menanggapi dengan cinta. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dunia akan menyebut Anda lembek, tapi Tuhan menyebut Anda lembut. Dunia akan berkata Anda lambat, tapi Tuhan melihat Anda berhikmah. Dan percayalah, hikmah adalah kekuatan tertinggi. Dengan hikmah Anda bisa menyentuh hati tanpa menyentuh tubuh. Anda bisa mengubah hidup orang lain tanpa mengangkat suara. Maka teruslah berjalan di jalur ini. Meski tidak ada yang memberi tepuk tangan, meski tidak ada yang melihat. Karena di balik semua diam itu, Tuhan sedang menulis cerita indah untuk Anda. Cerita yang suatu hari akan menjadi pelita bagi banyak jiwa yang tersesat. Ketika Anda melangkah lebih dalam ke dalam perjalanan spiritual sebagai yang terpilih, akan muncul saat-saat ketika Anda merasa sendiri. Ini adalah ujian umum bagi mereka yang sadar secara spiritual. Dunia di sekitar Anda mungkin tidak mengerti mengapa Anda berubah. Mereka tidak mengerti mengapa Anda memilih diam di saat orang lain sibuk beradu pendapat. Mereka tidak tahu bahwa Anda sedang membangun dunia batin Anda. Ketika orang lain fokus membentuk citra luar, Anda sibuk membangun kekuatan dalam. Anda menyadari bahwa pencapaian spiritual jauh lebih penting daripada pengakuan dunia. Karena Anda tahu, ketika Anda selaras dengan Tuhan, maka Anda juga akan selaras dengan misi hidup Anda. Dan ketika misi itu dijalankan dengan ikhlas, hidup akan mulai terasa penuh. Bukan karena tanpa masalah, tetapi karena Anda memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Di fase ini, Anda akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu Anda kejar ternyata tidak lagi relevan. Keinginan duniawi yang berlebihan perlahan memudar. Anda mulai tertarik pada hal-hal yang memberi nilai, waktu berkualitas, koneksi sejati, karya yang memberi manfaat. Anda mulai hidup bukan untuk mengejar pujian, tapi untuk memberi dampak. Anda tidak perlu menjadi terkenal untuk berarti. Anda hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri Anda yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Anda akan menjadi magnet. Bukan magnet ketenaran, tetapi magnet kebaikan. Energi Anda akan menjadi undangan bagi jiwa-jiwa lain untuk pulang ke jalan kebenaran. Dan itulah tujuan sejati hidup spiritual Anda. Mungkin akan datang masa ketika jalan ini terasa sunyi dan menantang. Saat Anda merasa seolah Tuhan menjauh, padahal sebenarnya Dia sedang mendekatkan. Inilah misteri perjalanan rohani. Kadang terasa gelap sebelum cahaya menyinari. Tapi ketahuilah bahwa keheningan dan kegelapan itulah tempat terbaik bagi pertumbuhan jiwa. Seperti benih yang tumbuh dalam tanah sebelum menembus permukaan dan menyapa cahaya. Di saat-saat seperti inilah, Anda akan belajar tentang keyakinan sejati. Keyakinan bahwa meskipun Anda tidak melihat jalannya, Tuhan sedang menyiapkannya. Dan ini adalah bagian dari pengujian Anda sebagai buah yang terpilih. Tuhan ingin melihat, apakah Anda akan tetap percaya bahkan saat semuanya tampak berantakan? Apakah Anda akan tetap berjalan meski tanpa peta? Apakah Anda akan tetap berdoa meski belum ada jawaban? Jika ya, maka Anda telah melewati ujian terbesar dalam perjalanan spiritual, istiqamah. Dalam Islam, istiqamah adalah kualitas paling mulia setelah keimanan. Karena bukan iman besar yang sulit, iman yang konsistenlah yang menjadi tantangan. Dan jika Anda bisa menjaga konsistensi dalam kebaikan, maka Anda akan mulai melihat kehidupan berubah. Doa-doa yang Anda panjatkan akan mulai dijawab satu persatu dalam bentuk yang mungkin tidak Anda duga, tetapi sangat Anda butuhkan. Ingat, Tuhan tahu apa yang terbaik,
bukan apa yang Anda minta. Dan jika Anda bisa menerima itu dengan hati lapang, Anda telah menjadi pribadi spiritual yang matang. Pribadi yang benar-benar siap menerima tanggung jawab sebagai pembawa cahaya dalam dunia yang sedang kelam. Setiap langkah Anda dari titik ini dan seterusnya akan menjadi bagian dari pelayanan. Pelayanan kepada jiwa-jiwa lain, kepada kehidupan, dan kepada Tuhan. Anda tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi ustadz, pendeta, atau biksu. Anda hanya perlu menjadi manusia yang sadar dan hadir. Karena kehadiran orang yang terjaga memiliki getaran yang menyembuhkan. Senyum Anda bisa menjadi obat. Kata-kata Anda bisa menjadi doa. Bahkan diam Anda bisa menjadi pelukan bagi yang kehilangan arah. Begitulah kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang berjalan di jalan spiritual. Mereka tidak banyak bicara, tapi dampaknya terasa. Anda pun akan menjadi seperti itu. Jangan khawatir jika perjalanan ini membuat Anda kehilangan sebagian dari apa yang dulu Anda anggap penting. Ingatlah, tidak ada yang benar-benar hilang jika Anda mendapat Tuhan dalam prosesnya. Semua hal yang Anda lepaskan akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Anda akan memiliki ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anda akan memiliki makna yang tidak bisa ditukar dengan jabatan. Dan Anda akan menjadi bagian dari perubahan besar yang dibutuhkan dunia hari ini. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar. Dunia butuh lebih banyak orang sadar. Dan Anda adalah salah satu dari yang sedikit itu. Anda adalah cahaya kecil yang akan memicu kobaran besar. Maka jaga nyala itu. Rawat dengan cinta, doa, dan niat yang tulus. Karena dari situlah perubahan akan dimulai, bukan dari luar tapi dari dalam. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda benar-benar sampai di paragraf ini, itu berarti Anda bukan orang biasa. Anda adalah bagian dari 0,1% yang benar-benar dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Anda telah bersedia mendengarkan, merenung, dan membuka hati. Itu bukan sesuatu yang remeh. Itu adalah tanda bahwa Anda telah sampai pada titik balik dalam perjalanan hidup Anda. Dan dari sini, hidup Anda tidak akan sama lagi. Anda akan mulai menarik pengalaman yang selaras dengan getaran baru Anda. Anda akan mulai bertemu dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda. Anda akan mulai menerima petunjuk dan bimbingan spiritual dalam bentuk yang lebih nyata. Tapi jangan lupakan ini, perjalanan Anda baru saja dimulai. Teruslah bertumbuh, teruslah belajar, dan teruslah percaya. Tuhan tidak pernah memanggil seseorang tanpa alasan. Dan Anda dipanggil untuk menjadi pembawa cahaya, penenang badai, pelita di tengah gelap. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk mendukung perjalanan ini dengan cara yang sederhana, namun berarti. Klik tombol suka, tinggalkan komentar Anda dengan angka 77 untuk menandai energi spiritual Anda hari ini, dan subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kesadaran, cinta, dan cahaya. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kami ada bersama Anda, dan yang paling penting, Tuhan selalu menyertai. Sekali lagi, terima kasih. Teruslah berjalan, teruslah percaya, dan teruslah bersinar, karena dunia sangat membutuhkan cahaya Anda.